Namun yang jadi problem pada kucing Molly ini adalah urinnya sudah bercampur lendir, sudah bercampur dengan debris-debris hasil dari infeksi. Jadi pengganti saluran yang asli. Mana sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kalau nggak dipasang ini, salurannya nggak ada, dia nggak bisa kencing. Selamat siang Kak, saya Regi dari Sukabumi dan istri membawa kucing kami yang bernama Molly. Dia sakit flu atau orang bilang sih umumnya kencing batu ya, batu kristal. Nah sekarang kita nih pertama sudah pernah dibawa di Sukabumi di dokter hewan, salah satu dokter hewan di Sukabumi. Pertama langkah yang pertama dilakukan di flushing, cuman ternyata di flushing masih berkelanjutan, masih mampet juga, air kencingnya nggak keluar. Terus kami sempat pindah ke dokter hewan yang lainnya di Sukabumi juga, masih sama, dipasang kateter dan di flushing juga masih tetap sama ya hasilnya. Dirawat inap 5 hari, ternyata hasilnya nihil juga, masih sama, nggak bisa keluar. Dan sekarang kami ada di Dr. Radian Pet and Care cabang Hankam. Ini kita mau melakukan operasi, nanti sudah janji dengan beliau. Mudah-mudahan operasi berjalan dengan lancar. Terima kasih Dokter Radian. Intinya gangguan perkencingan ini, kalaupun dia nanti sehat, biasanya selama 4-6 bulan dia akan ada anyang-anyangan, pipis sedikit-sedikit, netes-netes. Penyebabnya apa? Karena biasanya kalau ada batu, obat-obatan, treatment yang diberikan, ada yang fungsinya dia untuk memecah batu. Namanya batu pecah, pasti permukaannya kan beda-beda bentuknya. Ada yang lancip, ada yang enggak. Pasti ketika keluar bersama urin, dia akan melukai. Betul, itu yang bikin dia perih, jadinya ngejen pipisnya sedikit-sedikit. Untuk kasus operasi PU atau operasi ganti kelamin, tujuan utamanya adalah untuk memperpendek saluran. Tujuan utamanya di sini. Kita lihat dulu apakah operasi ini perlu atau tidak. Ada beberapa pattern yang memang harus kita lakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena operasi PU ini nanti juga kita akan memotong, melukai saluran perkencingan. Sementara kita tidak bisa membatasi urin nggak boleh keluar lewat sini. Pasti nanti recovery-nya juga butuh waktu lama. Dari case-case yang sudah untuk operasi PU, biasanya rata-rata recovery untuk luka luarnya saja, ini belum kita berbicara salurannya ya, plus minus 3-6 bulan. Betul, itu untuk lubangnya saja, kayak manusia aja ini kan 1 tahunan kan ya. Nah, biasanya kalau untuk kucing, pengalaman kita, recovery untuk luarnya saja 3-6 bulan. Terus lubang perkencingan kucing itu kecil, diameternya seperti kayak kateter. Terus ketika dia posisi stres, ketika dia posisi merasa kesakitan, otot tegang, salurannya akan semakin kecil. Itu yang bikin kadang urinnya keluar sedikit. Ini nanti kita cek dulu untuk pemasangan kateter bisa atau tidak. Kalau semisal ternyata pakai kateter bisa,
pakai kateter aja. Kateter mau nanti dipasang sekitar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu nggak apa-apa. Kita menyelamatkan agar luka-luka di dindingnya itu cepat kering dulu. Karena prinsipnya pasang kateter sama ganti kelamin kan sama. Kenapa kalau waktu di kateter di Sukabumi abis lepas tuh mampet lagi dong? Nah, bisa jadi karena batu yang kemarin kerikil-kerikil. Mampet lagi. Udah 3 kali kan dia operasi 3 kali kateter 3 kali gitu. Itu memasang kateternya berapa lama waktu itu? 5 hari aja sih. 5 hari ya. Kemarin sebelum dilepas kateter ada di USG ulang lagi enggak? Enggak belum. Kalau Enggak, ya? USG mah pas mau operasi aja. Operasi aja. Oh, baik. Bisa jadi itu kerikil-kerikilnya keluar. Kita biasanya untuk menentukan, kita kan pinginnya opsi yang kita lakukan terbaik untuk dia. Efek sampingnya juga yang paling aman buat dia. Udah kelamaan gitu, udah 3 bulan kan. Iya, gitu. betul. Nah, biasanya ada beberapa parameter yang kita teruskan untuk operasi. Entah itu operasi myofisiotomi, atau operasi ganti kelamin, atau harus pasang kateter. Yang pertama kita lihat apakah urin bisa keluar atau tidak. Itu indikator yang pertama. Karena pada dasarnya operasi ganti kelamin terus ataupun pemasangan kateter tujuannya hanya untuk membantu urin keluar, bukan sebagai tindakan utama penangani penyakitnya dia. Jadi akan kita lihat bisa keluar atau tidak. Semisal urin bisa keluar, meskipun dia keluarnya contoh nggak lancar nih, kita hindari dulu opsi operasi. Karena kita nggak tahu organ dalamnya kondisinya sehat atau tidak. Khawatirnya ada efek bius dan lain-lain, dia nggak kuat malah meninggal bukan karena penyakitnya, tapi Ya, karena gitu tindakannya. Itu opsi yang pertama, indikator yang pertama. Indikator yang kedua yang kita lakukan, semisal dia ternyata contoh mampet nih, kita identifikasi mampetnya karena apa, penyebab mampet. Caranya gimana? Nah, USG. USG. Betul. Yang pertama untuk lihat apakah ada batu atau tidak di kantong urin. Kalau ada batu, ukurannya seberapa besar. Terus yang ketiga, semisal dia ada batu ukurannya besar, harus lakukan tindakan sisotomi. Sisotomi itu untuk cara cepat agar batu yang di kantong urin itu cepat habis, cepat kebilas, di-flush. Tapi ada potensi ketika dia nanti masa pemulihan, batu pasti masih akan terbentuk, meskipun bentuknya masih kristal-kristal. Kenapa? Karena sumber batu adalah dari mineral. Mineral yang dia dapatkan dari pakan dan juga dari minum. Untuk dia ini sekarang saya izin coba saya pasang kateter dulu. Karena dia riwayatnya juga yang pertama sudah beberapa kali operasi, kondisinya juga belum fit, kita nggak tahu kondisi ginjal dan normal atau tidak. Izin untuk masang kateternya saya pakai bius lokal, jadi nggak dibius total, karena khawatir nanti kalau ada masalah ginjal tiba-tiba bermasalah. Bius lokal nanti dipegang, jadi bius lokalnya saya lumuri di kateternya ya, biar dia nggak begitu ngerasain sakit. Ya, izin dulu untuk kita memutuskan dia mau tindakan apa setelah ini. Ya, izin dulu. Jadi kita maunya yang terbaik untuk dia. Jadi pengganti saluran yang asli. Mana sih? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kalau nggak dipasang ini, salurannya nggak ada, dia nggak bisa kencing. Tapi obatnya nanti nggak diberikan bersamaan, jadi selang-seling biar badannya juga nggak terlalu banyak obat. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi rawatnya berapa hari? Harapan kita sih 5-7 hari udah oke. Semisal nanti ternyata kurang dari hari itu kondisinya udah baik dan bisa rawat jalan, nanti akan kita kabarin. Nanti setiap hari kan ada update-nya. Jadi aku nanti bisa nanyain kabarnya gimana? Ke nomor yang hankam. Yang cabang hankam. Nanti update-nya selalu lewat nomor ini. Setiap hari maksimal jam 4 sore yang kita update-nya. Untuk hasil lab darahnya nanti kita kirim by WA. Meskipun tadi udah dijelasin, tetap yang ini kita kirim.
foto yang kasih foto di mikroskop juga akan kita kirim ya, hasil pemeriksaannya. Jadi biar tahu ini riwayat sebelumnya juga.